Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tidak terasa pada malam yang mulia ini kita sudah berada di tahun memperingati hal yang kesekian kali ulama kita, guru kita, orang tua kita, pembimbing kita, Ki Haji Sahal Mahfud. Beliau seorang ulama. Ketika beliau memberikan catatan terhadap kitab Ghayatul Wusul dengan syarahnya Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul di halaman 528 529 ketika membahas tentang siapa orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang dijadikan aulianya Allah. Di sini disebutkan wali-walinya Allah, orang yang dicintai Allah ialah al-arifuna billah, orang yang mengenal Allah, al-muwadibuna ala ta'at, yang melanggengkan istiqamah dalam amal ta'atnya, al-mujtanibuna lil ma'asi, menjauhi kemaksiatan, al-mu'riduna anil inhimat fil ladzat wasyahawat, yang berpaling dari ketekunan, yakni terus-menerus terpesona, ketertarikan pada hedonisme, hal-hal yang bersenang-senang, wasyahawat, dan keinginan-keinginan nafsu. Para aulianya Allah, para walinya Allah sangat menjauhinya. Ki Haji Sahal Mahfud memberikan catatan, wali-wali Allah selalu melanggengkan ketaatan. Di sini beliau menafsirkan fa ibadatuhum ala tawali, ibadahnya orang-orang yang dicintai Allah terus-menerus, min ghairi ayatakhallalaha isyan, tidak ada di sela-sela ibadah itu diisi dengan kemaksiatan. Tidak ada kemaksiatan yang berada di sela-sela ibadah. Selalu ibadah, wala futur, dan tidak mengalami lemah semangat, kendu ibadah, tidak dialami. Ini para aulianya Allah. Kemudian menafsirkan berpaling dari hedonisme dan syahwat-syahwat nafsu. Beliau Ki Haji Sahal Mahfud memaknainya biqulubihim wa antalabbasu bidzalika fid dhahir. Secara lahiriah mereka kelihatan jauh dari hedonisme, jauh dari senang-senang duniawi, tidak menuruti untuk dikuasai syahwat. Tetapi dalam hatinya juga demikian, biqulubihim. Inilah para aulianya Allah. Dari apa yang diberikan catatan oleh Ki Haji Sahal Mahfud, kita mengambil keteladanan bahwa potensi
aulianya Allah itu jelas potensi kepribadian, yakni bersumber dari kemakrifatan, ketaatan, ibadah, dan menjauhi dari syahwat. Karenanya ulama apabila punya dua derajat, ilman wa walayatan, seorang ulama sekaligus aulia, seorang aulia, seorang wali sekaligus ulama. Nah, orang seperti ini sangat dibutuhkan kehadirannya di dunia, karena mereka ini orang-orang yang disebut dengan da'aimul adam, yaitu tiang-tiang dunia. Bagaimana? Kita tahu bahwa dalam Al-Quran alam itu disebut al-alamin, alam semesta, tidak kurang dari 73 kali dalam Al-Quran kata al-alamin. Di antaranya adalah al-alamin 73 kali semesta alam. Ada ayat potensi besar wa hudal lil alamin, dan petunjuk bagi semesta alam. Kalau ayat aslinya Ka'bah, petunjuk semesta alam. Kemudian ada lagi ayat rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Aslinya ini Rasulullah SAW. Kemudian ayatan lil alamin, tanda kebesaran Allah bagi semesta alam. Aslinya ayat ini adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam, ayat bagi semesta alam. Nah, dari ayat-ayat ini maka potensi ulama, potensi aulia itu harus berperan pada dunia ini sebagai hudan lil alamin, membawa hidayah, membawa petunjuk. Ulama membawa petunjuk bagi umatnya. Rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada umatnya. Ayatan lil alamin, menjadi keajaiban Allah yang membawa berkah pada umatnya. Nah, tiga inilah yang akan kita bahas. Potensi ulama, potensi para wali, hudan lil alamin, rahmatan lil alamin, ayatan lil alamin. Pertama, ulama dan stabilitas mental dan jiwa. Bagaimana? Ulama itu harus memberikan contoh kepada umat kestabilan mental dan jiwa dalam mental positif. Ada seorang pakar tafsir dunia, Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, dalam tafsirnya Tafsir An-Nablusi, bahwasannya ketika Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau sukai, apa kata Rasulullah? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya karya-karya baik itu menjadi sempurna. Mengajarnya menjadi sempurna, dakwahnya sempurna,
mengarang kitabnya sempurna, berfatwa sempurna, membimbing umat sempurna, mengatur bagaimana umat ini sempurna, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya menjadi sempurna. Tapi bila Rasulullah melihat sesuatu yang tidak disukai, apa kata Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas keadaan apapun. Senang, alhamdulillah. Tidak senang, alhamdulillah. Suka dan duka selalu memuji kepada Allah. Kestabilan mental ini penting sekali untuk ditanamkan seorang kiai, untuk ditanamkan seorang ustadz, untuk ditanamkan seorang ulama, ditanamkan seorang wali. Stabil jiwanya. Ada uang, alhamdulillah. Pas tidak punya uang, alhamdulillah ala kulli hal. Supaya tidak memaksakan diri menabrak rambu-rambu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kestabilan mental dan jiwa. Ulama sebagai toladan, qudwah sebagai uswah, panutan, memberi contoh dalam perkara ini. Yang kedua, ulama dan mental spiritual khosyah, rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya ialah para ulama. Penting sekali ulama memberi contoh takut kepada Allah. Karena kalau dia saja tidak punya takut kepada Allah, dia mengambil harta haram, dia melakukan kejahatan, dia melakukan fitnah, dia menyesatkan, dia memberikan contoh akhlak yang tidak baik, menjadi pembenaran terhadap orang awam untuk melakukan perkara yang sama. Maka ulama wajib punya mental spiritual khusyah, takut kepada Allah. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam karyanya Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari punya karya Sahihul Bukhari, punya karya At-Tarikh Al-Kabir lil-Bukhari, punya Tarikh As-Saghir lil-Bukhari, punya Al-Adabul Mufrad, punya kitab lagi Al-Bukhari. Imam Bukhari punya karya yang bagus, Mahasinul Islam judulnya. Nah, Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad menceritakan setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat awan mendung yang gelap yang diduga hujan. Bahasa Arabnya bukan sahabah, makhilah. Makhilah itu as-sahabah allati yukhalu ayyudannu fiha al-matar. Ialah awan mendung, makhilah ay yukhalu fiha al-matar, yang diduga akan turun hujan. Setiap Nabi melihat ada gundukan awan mendung yang tebal hitam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhala wa kharaja, masuk keluar, keluar masuk. Wa akbala wa adbar, maju mundur, maju mundur. Wa taghayyara wajhuh, wajahnya kelihatan sedih, berubah sedih. Begitu turun hujan, baru kelihatan ceria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu hujan air turun, Rasulullah ceria. Apa kata Rasulullah? Saya tidak tahu. Jangan-jangan awan mendung itu turun azab. Salah yang kita duga bukan turun air seperti yang dialami oleh kaum 'Ad. Yang ketiga, ulama dan energi spiritual. Ulama dan energi spiritual ini yang kita fokuskan adalah ulama yang punya kelengkapan sebagai aulianya Allah. Ulama yang punya kelengkapan sebagai orang yang dicintai Allah. Ilman wa amalan wa walayatan. Sahibul ilmi, sahibul walayah. Punya energi spiritual. Yang energi itu bermanfaat untuk menjaga masyarakat, menjaga alam, menjaga lingkungan dari musibah, dari bencana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari ketika hari Jumat Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbar. Datanglah orang Badui melaporkan bahwa paceklik, banyak harta yang rusak, keluarga yang kelaparan, minta didoakan diturunkan hujan. Maka Rasulullah segera berdoa untuk turun hujan. Hujan turun. Sampai hujan turun pada hari itu, yaumana dalik, hari kita itu Jumat, wa fil ghad, paginya Sabtu, wa min ba'dil ghad, Ahadnya, walladhi yalihi, kemudian hari berikutnya, ila Jum'atil ukhra, ilal Jum'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Seminggu full hujan. Bagaimana? Orang Badui itu datang lagi. Ya Rasulullah, hujannya overload ya Rasulullah. Itu kalau orang sekarang. Ya Rasulullah, tahaddamal bina, banyak bangunan yang roboh. Wa hariqal mal, banyak harta yang tenggelam. Doakan ya Rasulullah supaya tidak melimpah, tidak terjadi banjir. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina, ya Allah, bagikan, alihkan hujan itu ke daerah-daerah sekitar kita. Jangan sampai menderitakan kita. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu Rasulullah. Maka ulama manfaatkan ibadahnya, ilmunya, istiqomahnya, ikhlasnya, agar para ulama ini punya potensi dua, yaitu potensi keilmuan dan walayah. Bukan hanya sebagai intelektual, tapi potensi ilmuwan dan sekaligus orang yang dekat dengan Allah. Karena kalau hanya ilmuwan, dia tidak bisa menghadapi seperti ini. Maka dengan spiritualnya, dengan ibadahnya, dengan ikhlasnya, dengan istiqamah, kezuhudannya, kewirainya, maka ulama ini bisa membawa manfaat, termasuk menghindarkan masyarakat dari musibah, menghindarkan masyarakat dari bencana, dengan doanya, dengan ibadahnya, dengan spiritualnya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini potensi ulama yang merangkap sebagai wali. Keempat, yaitu ulama yang punya kekuatan spiritual merangkap sebagai wali, dimanfaatkan potensi itu untuk
amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga, membela hak-hak manusia, hak-hak manusia untuk beribadah dibela, hak-hak manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dibela, hak-hak manusia untuk mendapatkan keadilan dibela. Ini ulama yang merangkap dicintai Allah. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Saya baca dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi, ketika ada seorang ulama, Ibrahim bin Badha, di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi. Ini orang yang spesialis khizbah. Khizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika dia datang tempatnya seorang hakim agung, Abi Umar bin Hamad, dan beliau Ibrahim bin Badha ini ulama melihat di tempatnya Abi Umar bin Badha sebagai hakim agung banyak orang-orang menunggu di luar. Kena panasnya sinar matahari, lama menunggu, tidak ada sidang. Diterlantarkan mereka di luar, tidak ada sidang. Hak-hak mereka untuk disidangkan tidak segera disidangkan. Bagaimana ini? Maka Ibrahim bin Badha ini segera menemui hakim agung seraya mengingatkan, Anda ini duduk melayani mereka, atau Anda jelaskan alasan Anda tidak bisa melayani mereka pada hari ini agar mereka bisa pulang. Jangan diterlantarkan. Jadi menunggu saja, menterlantarkan orang yang akan disidang, menunggu lama, itu ulama sudah ghirah, sudah ada kecemburuan, sudah ada hamasah, semangat untuk mengingatkan hakim itu. Apalagi hakim itu memenangkan yang menganiaya, mengalahkan yang dianiaya. Apalagi hakim itu menerima suap. Apalagi hakim itu menjual hukum. Inilah potensi ulama yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilman wa walayatan. Orang berilmu dan dicintai Allah. Yang kelima, ulama dengan ilmunya dan kearifannya dan spiritualnya, ulama orang yang dicintai Allah dengan ilmunya, dengan kearifannya, dengan spiritualnya. Bagaimana sikapnya ketika terjadi krisis, musibah, bencana, termasuk krisis ekonomi yang bukan wilayahnya, dan ini ulama tidak bisa berintervensi dalam perkara itu. Bagaimana sikapnya? Saya baca di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Af'al wal Aqwal. Di situ dijelaskan bahwa ketika di Madinah sedang mahal harga menjulang, apa-apa mahal, maka para sahabat menemui Rasulullah, ya Rasulullah sa'ir lana, ya Rasulullah sa'ir lana, wahai utusan Allah, bikinkan daftar-daftar harga untuk kita semua. Ada usulan,
Rasulullah untuk membuat daftar harga. Harga sembako misalnya, harga beras, harga tepung, harga gandum, harga minyak. Para sahabat mengusulkan Nabi menentukan harga. Ya Rasulullah, sa'ir. Padahal ini bukan wilayah Nabi karena harga itu fluktuasi. Rahasia Allah. Meskipun ada politisasi ekonomi, ada kekuatan hegemoni ekonomi di negara-negara berkembang atau negara-negara yang belum maju dari negara-negara yang kuat, tetapi urusan harga itu fluktuasi naik turun tidak bisa terhindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diusulkan untuk menentukan harga, membuat harga-harga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha huwal khaliq. Sesungguhnya Allah, dialah yang menciptakan. Ar-Razzaq, dialah yang memberi rezeki. Al-Qabid, dialah yang menyempitkan rezeki. Al-Basit, dialah yang melapangkan rezeki. Al-Musa'ir, dialah yang mentakdirkan harga. Al-Musa'ir. Dan aku berharap kepada Allah, jangan sampai ada satu orang menuntut saya, merasa saya zalimi di dalam urusan keluarga maupun urusan harta. Jangan sampai. Kalau saya membuat harga bagi produsen, saya bikinkan harga yang mahal, bagi produsen pasti senang. Bagi konsumen pasti benci, pasti marah. Ulama berbahaya intervensi masalah ini. Karena ini musibah yang bukan intervensi, bukan wilayah ulama. Ulama berdoa dan konseling kepada masyarakat ketika terjadi krisis ekonomi. Apa yang harus dilakukan secara jiwa? Apa yang harus dilakukan dalam ibadahnya? Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang kaya dan kuat terhadap mereka yang miskin? Ulama boleh mengatur, ulama boleh intervensi dalam perkara ini. Tetapi masalah harga naik turun fluktuasi itu bukan wilayah ulama. Nah, jangan sampai kita sebagai kiai, sebagai ulama berbisnis campur tangan sampai merugikan orang. Kita kiai, kita ulama, kita ustadz memberikan contoh. Jangan sampai lidah kita, kebijakan kita dalam berbisnis, dalam berniaga, dalam berhubungan muamalah yang membawa petaka kepada orang lain, membawa kesengsaraan pada orang lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta membuatkan harga, tidak mau. Karena dibikin murah, konsumen senang, produsen yang susah. Dibikin mahal, produsen yang senang, konsumen yang susah. Ini fluktuasi. Masya Allah. Ini perlu para walinya Allah. Maka hal-hal seperti ini, para walinya Allah tidak mau berintervensi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau persoalan seperti ini. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tidak mau. Abu Talib Al-Makki yang punya kitab Qutul Qulub tidak mau. Haris Al-Muhasibi yang punya kitab Ar-Ri'ayah li Hukukillah, literatur tasawuf yang lama, tidak mau intervensi persoalan ini. At-Ta'aruf li Madhabi Ahli Tasawuf yang punya kitab itu tidak mau. Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam tidak mau persoalan-persoalan seperti ini. Karena ini bukan wilayah kiai, karena ini bukan wilayah ulama. Yang kita khawatirkan, kita para ulama, kita para kiai, kita para asatid tidak tahu wilayahnya. Kita campur tangan urusan ini membawa petaka bagi orang lain. Jangan sampai terjadi. Ini yang kelima. Yang keenam, ulama
pengorbanan, perjuangan menjaga akidah, menjaga agama. Ulama, pengorbanan, perjuangan menjaga akidah, khususnya menjaga agama yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah membaca dalam kitab Az-Zuhud karya Abdullah bin Mubarak, ada kitab Az-Zuhud karya Ahmad bin Hanbal, ada kitab Az-Zuhdu karya Imam Waqi, ada Az-Zuhud karya Abu Dawud As-Sijistani. Banyak kitab-kitab yang berjudul Az-Zuhud dalam literatur tasawuf. Bagaimana terjadi seseorang yang orang yang paling utama di zamannya, min afdali ahli zamanih, punya raja yang memaksa para ulama, para agamawan untuk makan babi. Untuk makan babi. Apabila tidak mau dihukum sampai dihukum mati. Nah, suatu ketika ulama ini ditemui oleh polisinya, raja tersebut. Polisi itu mengatakan, wahai kiai, wahai ulama, nanti kalau Anda dipanggil oleh raja dan dipaksa untuk makan babi, itu nanti saya yang membawakan dagingnya. Tapi saya akan membohongi raja, saya akan bawakan daging anak kambing umur 1 tahun, cempe. Dalam bahasa Arabnya jadyun. Jadyun itu anak kambing umur 1 tahun. Saya polisi yang bawakan. Pak Kiai jangan khawatir. Di depan raja, Pak Kiai dipaksa makan babi, saya yang bawakan menunya, tapi menu itu bukan babi, Pak Kiai. Nanti saya bawakan kambing, cempe, daging kambing. Jadi Pak Kiai makan saja. Yang penting selamat, tidak dihukum mati. Karena kalau tidak mau makan babi, kalau tidak mau makan babi akan dihukum mati. Akan dihukum mati. Nah, setelah itu terjadilah ulama ini di hadapan raja dipaksa untuk makan babi, dan polisi tadi mengantarkan di depan raja, di depan kiai tersebut, di depan ulama tersebut. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia ya. Jadi bukan kiai istilahnya, seorang alim ini. Tidak terjadi di Indonesia. Cuma saya membuat mudah dengan mengambil terminologi ulama adalah kiai. Nah, begitu di hadapan raja, orang alim ini dipaksa makan babi. Orang alim ini tidak mau. Dikode oleh polisi, kiai, dengan kodenya, ini bukan babi, tapi kambing. Tidak apa-apa, kiai. Apa kata kiai? Dia berpikir, meskipun ini daging kambing, tapi kalau saya makan, publik tahu, umat tahu kalau saya ini makan daging babi. Karena di depan umum dipaksa oleh raja untuk makan daging babi. Diantarkan oleh polisi ini. Padahal polisinya bawanya daging kambing. Tapi kalau saya makan, umat tahunya saya makan daging babi. Dan ini akan memberikan contoh kepada umat untuk makan daging babi. Lebih baik korban nyawa saya. Akhirnya beliau menolak, tidak mau makan daging tersebut. Meskipun beliau tahu itu daging kambing, sesuai yang disampaikan oleh polisi tadi,
tapi demi menyelamatkan imannya umat, demi menyelamatkan akidahnya umat, demi menyelamatkan imannya umat, akidahnya umat, akhirnya beliau ini tidak mau makan dan akhirnya beliau dihukum mati oleh raja. Inilah pengorbanan ulama, para walinya Allah. Nah, inilah 6 perkara ini sebagai khasyah, catatan terhadap catatannya paman saya Kiai Haji Sahal Mahfud rahmatullahi alaih. Semoga Kiai Haji Sahal Mahfud dan seluruh keturunan Bani Mahfud, dan seluruh keturunan para ulama, keturunan para kiai, doakan para kiai, para ulama, doakan berkah semua, anak cucunya berkah semua. Karena bagaimanapun beliau-beliau inilah yang menjadi estafet untuk membawa warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan para kiai panjang umur, doakan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.